Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi sekalian, kelas 10 dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi untuk soal ujian semester bahasa Arab untuk tahun semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini. Nah, nanti Bapak bagikan itu kisi-kisinya. Silakan pahami dan kita bahas kisi-kisi dengan membedah satu-satu per soalnya. Kita bahas itu pertama, yaitu kisi-kisi untuk soal nomor 1. Ranahnya adalah ranah C3. Nah, ini yang materi tentang kosakata, tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. Nah, ini indikator soalnya nanti yang akan disajikan kita ke ujian, yaitu disajikan sebuah jumlah atau sebuah kalimat sederhana. Siswa dapat menentukan arti dari kata-kata yang bergaris di bawah. Nah, ini kita lihat buku paketnya, yaitu tentang bab 1 tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan mufradatsnya, seperti madrasah sanawiyah, madrasah hukumiyah, seperti yang Ananda hafalkan sebelumnya. Nah, jadi soalnya yaitu disajikan sebuah kalimat. Nah, jadi ada sebuah kalimat, misalnya si Ahmad sekolah di madrasah aliyah hukumiyah. Nah, ada di situ kata-kata yang bergaris di bawah, misalnya madrasah hukumiyah. Nah, itu Anda membuat arti dari kata-kata itu adalah apa. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian tentang yang kedua, yaitu qiraah. Nah, qiraah kita lihat itu beli buku paket tentang qiraah. Nah, masih mufradat. Nah, qiraah Muhammad tilmizun jadidun. Nah, apa contoh soalnya? Disajikan sebuah paragraf tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. Siswa dapat menganalisis informasi yang tersurat. Nah, jadi ini nantinya seperti ini. Misalnya tentang qiraah ini mengatakan tentang apa? Nah, nanti ada sebuah pertanyaan. Nah, misalnya si Muhammad ini itu di mana sekolahnya? Nah, ditanya seperti itu. Nah, dari mana asal si Muhammad? Nah, Muhammad dari Bandung. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 3, nomor 4. Nah, 3, 4 ini. 2, 3 ini. Nomor 4 disajikan hiwar. Hiwar itu adalah sebuah dialog. Nah, disajikan kalimat yang mengandung ungkapan tentang tahiyyatu wa ta'aruf. Siswa dapat menyempurnakan jawaban. Nah, misalnya itu ada sebuah dialog yang terjadi antara siswa 1 dan siswa 2. Nah, seperti itu. Misalnya min aina anta. Nah, misalnya ana min. Nah, itu seperti ungkapan yang seperti ini, dialog, yaitu antara siswa dan siswi, atau antara si Muhammad dengan temannya, yaitu menjadikan sebuah dialog. Jadi disajikan tentang mengandung ungkapan yang ada jawaban, misalnya min aina anta titik, ana min. Kemudian yang kelima, sajikan kalimat mengandung ungkapan makna. Ungkapan tentang siswa memberikan jawaban yang ungkapan yang tersebut. Nah, ini ada disajikan misalnya tentang Muhammad tilmizun jadidun. Nah, kemudian titik wa min. Seperti itu. Kemudian nomor 6 disajikan sebuah kalimat narumpang. Narumpang itu adalah yang kalimat yang tidak sempurna, ada titik-titiknya. Nah, kita melengkapi itu
kalimat DTBT sudah dapat melengkapi dengan mufradat yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti ini. Misalnya tentang al-bayan itu saksiyah ismuha misalnya, atau titik nama drosataha dikosongkan, nanti disebut dengan kalimat yang rumpang. Kemudian sediakan sebuah jumlah siswa atau kalimat, siswa dapat menentukan fiil. Nah, ini menentukan fiil. Nah, sebuah kalimat itu ya ini tentang tarokib lagi, tentang tarokib. Nah, tarokib itu ini. Nah, ada isim, ada fiil, dan ada huruf yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini disajikan sebuah jumlah fiil menentukan fiil yang tepat. Nah, jadi ada sebuah kalimat mana yang disebutkan fiil dari kalimat tersebut. Kemudian nomor 8 menentukan huruf, karena huruf dari kalimat tersebut. Kemudian nomor 9 huruf fiil yang tepat dari kata-kata itu adalah. Jadi ini adalah pembahasan fiil, isim, fiil, dan huruf. Kemudian yang ke-10 yaitu yang bahas tentang qiraah, tentang at-tahiyatul ta'aruf. Sajakan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan arti dari bergaris. Jadi di paragraf itu nanti ada diberi garis. Nah, tahta khoto katanya, kemudian apa artinya. Sajikan sebuah paragraf yang terdapat angka, siswa dapat menerjemahkan ke dalam bahasa. Misalnya ada yang berhubungan dengan angka-angka bahan apa yang seperti ini, yang berhubungan dengan sebelumnya kita bahas angka ini. Misalnya ada di situ disebutkan misalnya rokmon khamsa wa isrin. Misalnya khamsa da isrin itu atau asalasa. Nah, ini Anda bisa mengungkapkan arti dari kata bergaris. Nah, tadi angka dalam terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian disajikan sebuah paragraf dapat angka, so dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalnya khamsa asyarah. Nah, berapa itu artinya? Nah, kemudian disajikan kata acak dapat menyusun menjadi kalimat yang tepat. Nah, kalimatnya acak-acak seperti ada strip-stripnya. Seperti kalimat yang acak itu contohnya yaitu pada soal mid kemarin ada itu yang acak. Lanjut yang ke-14, siswa 14 sajikan kalimat yang mengandung isim. Nah, siswa dapat menganalisis ciri-ciri isim dari bergaris bawah. Nah, jadi isim itu kan ada isim nah, ada kemarin isim, ada isim alam. Nah, isim dibagi 5 kemarin itu pembahasan tentang isim, fiil, dan huruf itu. Nah, ada tanda-tanda isim atau dijar, ada tanwil, dan tidak. Kemudian lanjut disajikan sebuah kalimat sederhana, siswa dapat menentukan arti dari yang bergaris bawah. Nah, bergaris bawah ada kalimat dalam bentuk qiraah, kemudian ada yang diberi garis bawah tentang usratun wa baitun. Kemudian sajikan kalimat rumpang yang kosong yang ada titik-titiknya tentang usratun wa baitun. Disajikan kalimat rumpang juga. Kemudian melengkapi disajikan kalimat rumpang, masih rumpang. Kemudian berikutnya disajikan sebuah kalimat rumpang juga yang berhubungan dengan usratun dan baitun. Dan kalimat sederhana seorang mereka isim domir. Nah, kemarin ada isim domir. Kemudian disajikan sebuah kalimat sederhana mengandung isim domir, siswa dapat merubah
dengan isim dhamir yang disediakan. Isim dhamir itu adalah isim yang pelakunya ana, anta, anti, gua, seperti itu. Kemudian disediakan kalimat rompang dapat melengkapi dengan fiil yang cocok. Nah, ada kata kalimat kemudian dilengkapi dengan fiil. Kemudian yang kedua, disajikan sebuah gambar dapat mencocokkan ungkapan yang tepat. Nah, dari gambar itu tentang apa itu? Membahas tentang apa gambarnya? Misalnya ada gambar dapur, ada gambar sekolah. Disajikan qiraah tentang usratul bait itu siswa dapat mengisi isi kandungan teks. Nah, jadi sebuah qiraah itu berbicara tentang apa? Lanjut, disajikan sebuah paragraf, siswa dapat minta menentukan pernyataan yang sesuai dengan konteks paragraf. Nah, jadi dari paragraf itu mana yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian 20 sajikan tepat dengan domir Yuda. 27 siswa diminta untuk menentukan tempat kembali domir yang dalam paragraf. Nah, kemudian disajikan pertanyaan tentang kandungan paragraf, siswa menjawab dengan sesuai dengan paragraf kandungannya, tentang kandungan juga. Kemudian nomor 30 sajikan pertanyaan tentang kandungan paragraf, siswa minta menentukan makna kalimat. Nanti mana dari kalimat yang ada dari paragraf itu. Kemudian siswa minta untuk menyebutkan lawan kata. Lawan kata dari kata-kata dari kosakata. Sajikan kalimat rompang, siswa minta untuk melengkapi dengan kata yang tepat. Nah, ini kalimat yang ada titik-titik mana yang berhubungan dengan al-mufradat and al-mawdu' madrasah, dengan judulnya yang madrasah. Kemudian 34 sajikan sebuah kalimat, siswa diminta menentukan mufradat dari kata bergaris bawah. Jadi ada sebuah kalimat nanti ada diberi garis bawah. Kalimat rompang siswa diminta melengkapi. Kemudian yang rompang itu adalah yang ada titik-titik yang tidak sempurna. Disajikan sebuah kalimat, siswa menentukan muradif adalah sinonim. Nah, sinonim itu adalah kalimat yang sama, kalimat berbeda dengan arti yang sama. Sekian sebuah paragraf, siswa diminta menentukan gambar dengan isi paragraf. Nah, gambar cocok dari paragraf yang di atas adalah misalnya ini berbicara tentang rumah atau tentang dapur atau asrama. Disajikan sebuah paragraf, siswa menentukan gambar sama. Disajikan sebuah paragraf, menentukan pertanyaan sesuai dengan kandungan paragraf. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks yang dipelajari, teks tidak dilampirkan. Nah, nanti ini adalah berhubungan dengan materi-materi sebelumnya tentang al-madrasah. Ada teks ditampilkannya. Jadi ini yang kita bahas, belajar tentang al-madrasah. Untuk menjawab. Oke. Lanjut 40. Pernyataan sesuai konteks. Nah, sama, sajikan potongan kata yang tidak tersusun, minta untuk menyusun menjadi kalimat. Nah, potongan sudah berharokat. Nah, nanti kata-kata yang terpisah-pisah sehingga menjadi satu. Sajikan yang berhubungan dengan madrasah. Sajikan berapa kata isim mufrad. Nah, isim mufrad musanna dan jamak. Minta menentukan kata berbentuk musanna. Misalnya mufradnya ini musannanya apa. Nah, kemudian ini juga. Kemudian 42, 43 juga. Nah, isim musanna. Kemudian sampai 50. Nah, ini siswa minta menentukan sinonim. Sinonim tadi kita bahas pada soal yang tadi. Nah, ini adalah penjelasan tentang kisi-kisi yang untuk soal yang akan keluar dalam ujian semester ini. Nah, ma'akum najah, moga-moga Anda sukses nanti dalam ujian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.